Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Maaf ya suaranya agak serak-serak. Relasi di sini pengertiannya adalah hubungan ya. Relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh di sini ada nama siswa yaitu Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Masing-masing memiliki minuman favorit yang berbeda-beda. Adi sukanya minum jus dan sirup. Rika sukanya minum susu dan teh. Erga sukanya minum susu. Caca sukanya minum teh dan sirup, sedangkan Dio sukanya minum jus. Nah, misalnya A adalah himpunan orang dan B adalah himpunan minuman. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat tuliskan sebagai berikut. Nah, penulisan himpunan ini sudah kalian pelajari waktu di kelas 7. A sama dengan kurung kurawal dibuka, yaitu Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Kemudian ditutup dengan kurung kurawal lagi. Nah, B, jus, sirup, susu, dan teh. Dari himpunan A ke himpunan B dapat dibuat relasi yaitu suka minum. Sebaliknya, dari himpunan B ke himpunan A juga dapat dibuat relasi yaitu minuman kesukaan. Jadi kalau dibaca dari himpunan A ke B, maka dibacanya seperti ini ya. Nah, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nah, tadi yang relasi dari himpunan A ke B yaitu suka minum. Berarti Adi suka minum jus dan sirup gitu. Kalau dari himpunan B ke A, relasinya adalah minuman kesukaan. Jadi dibacanya dari B dulu. Jus dan sirup, minuman kesukaan Adi. Seperti itu ya. Nah, dari data yang tadi sudah kita dapat, kita buat ke dalam tabel seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat cara menyatakan relasi. Itu ada 3 caranya. Yang pertama, relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah. Sebentar. Nah, ini adalah bentuk diagram panah. Di sini ada Adi, Rika, Erga, Caca, dan Dio. Untuk membuat diagram panah, ini harusnya ada tulisannya ya, himpunan A, yang ini adalah himpunan B. Nah, relasi dibuat ke dalam diagram panah. Yang pertama kalian tulis dulu nama-namanya. Nama-nama ini yang 5 siswa tadi. Kemudian kita kurung atau kita tutup dengan sebuah oval. Jangan lingkaran ya, tapi bentuknya oval. Atau bentuknya boleh persegi panjang, tapi tidak lancip sisinya. Ya, seperti ini nih. Kemudian, himpunan B kita isi dengan jus, sirup, susu, dan teh. Nah, untuk membuat diagram panah, kalian jangan lupa setelah menulis anggota himpunan di A, kalian harus kasih bulatan-bulatan kecil. Nah, ini ya. Kemudian kalau di B itu sebelum anggota himpunan kalian kasih bulatan-bulatan kecil juga. Tujuannya untuk apa? Untuk menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi dari titik di himpunan A ke titik yang ada di himpunan B. Kemudian karena ini namanya diagram panah, jadi jangan lupa nanti setelah ditarik garis dengan pasangannya, kalian kasih tanda panah. Nah, kita lihat tadi katanya Adi suka minum jus dan sirup. Maka kita buat Adi ditarik garis sampai ke jus, kemudian dikasih tanda panah. Kemudian Adi suka sirup, tarik dari Adi sampai ke sirup. Seterusnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, cara menyatakan relasi yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Nah, untuk diagram kartesius ini sama seperti sistem koordinat kartesius yang kemarin menentukan titik-titik. Kamu silakan buat gambar
sumbu X dan sumbu Y gitu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X adalah anggota himpunan A, di sumbu Y adalah anggota himpunan B. Tinggal kalian pasangkan, Adi suka minum jus, berarti dari sini Adi suka minum jus. Nah, maka titiknya ada di sini nih. Kemudian Adi suka minum sirup, berarti dari Adi dan sirup bertemu di sini di titik. Nah, seperti itu. Yang lainnya pun sama seperti itu ya. Nah, yang ketiga, cara menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu kurung kurawal dulu. Yang pertama kurung kurawal, kemudian kurung tutup, Adi, koma, jus, tutup lagi, koma lagi. Terus yang kedua Adi, koma, sirup, karena Adi suka minum sirup. Tutup, kemudian koma lagi, Rika, koma, susu, Rika, koma, teh gitu. Pokoknya berurutan sesuai dengan urutan yang tadi ada di dalam tabel ini. Ya. Nah, itu adalah 3 cara untuk menyatakan sebuah relasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Nah, pengertian fungsi ini adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, fungsi disebut juga pemetaan. Jadi dia adalah relasi khusus. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, contohnya di sini saya punya himpunan A. Anggotanya adalah Tia, Ika, Rudi, Dita, dan Siti. Kemudian B bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah lahir di bulan. Relasi tersebut disajikan dalam bentuk diagram panah adalah sebagai berikut. Nah, Tia lahir di bulan April, Ika lahir di bulan Juni, Rudi lahir di bulan Juni, Dita lahir di bulan Maret, Siti lahir di bulan Juli. Nah, berdasarkan diagram panah di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi kalau tadi relasi itu bebas, kalau fungsi ini himpunan A-nya hanya boleh 1, tidak boleh bercabang 2. Kalau tadi Adi suka minum jus dan sirup, jadi Adi cabangnya 2 gitu ya. Kalau di sini nggak boleh, misalnya Siti ke bulan Mei dan bulan Juli itu nggak boleh ya. Jadi harus tepat 1 berpasangan kalau fungsi. Nah, di sini berdasarkan diagram panah di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Himpunan A ini Tia, Ika, Rudi, Dita, Siti merupakan daerah asal atau domain. Nah, ini semua anggota himpunan A ini disebutnya domain. Ya. Ini disebutnya domain. Sedangkan semua anggota himpunan B ini namanya adalah kodomain. Nah, himpunan B merupakan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan daerah hasil atau rank adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan saja. Berarti Mei bukan merupakan daerah hasil atau rank. Jadi daerah hasilnya hanya Maret, April, Juni, dan Juli. Nah, suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap anggota domain hanya mempunyai tepat 1 pasangan di kodomain. Jadi kalau yang domain atau anggota himpunan A itu harus berpasangan semua, tapi harus setia ya, 1 saja, nggak boleh bercabang 2. Sedangkan kodomainnya itu bebas, boleh menerima 2 ataupun boleh tidak berpasangan. Nah, semua anggota domain harus habis terpasang, tidak boleh ada yang bersisa.
Dari diagram panah di atas, dapat diketahui bahwa setiap anak hanya mempunyai 1 bulan kelahiran. Tidak mungkin ada anak yang memiliki lebih dari 1 bulan kelahiran. Setiap satu anak dipasangkan dengan tepat 1 bulan kelahiran. Oleh karena itu, relasi lahir di bulan merupakan sebuah fungsi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B? Jika banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, dan banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Baik, saya kasih contoh. Oke, di sini misalnya saya punya himpunan A. Misalnya saya punya himpunan A ya. Oke. Himpunan A ini anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian himpunan B himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, di sini bisa kita lihat banyaknya anggota himpunan A adalah 3. Kemudian banyaknya anggota himpunan B adalah 4. Ya. Maka jika ditanyakan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, dapat kita tulis di sini. Pindah ya. Nah, di sini ya. B pangkat A, tadi B-nya 4, 2, 4, 6, 8 ya. Jadi 4, A-nya berapa? 3, 4 pangkat 3 dapat berapa? 64. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ditanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, berarti A-nya 3, B-nya 4, 3 pangkat 4, berarti 3 kali 3, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 berapa? 81. Nah, seperti itu cara mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh chat di grup kelas. Terima kasih.